perwakilan dari Diskusi Kabupaten Sukoharjo. Hari ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Asal Mula Kota Sukoharjo. Cerita ini saya ambil dari buku yang berjudul Cerita Rakyat dari Sukoharjo yang ditulis oleh Daniel Agus Marianto dan diterbitkan oleh Panembahan Senopati. Kedua tumenggung itu dengan kesaktiannya mampu menyeberangi Bengawan Solo dengan lembaran-lembaran dedaunan yang dilemparkan di atas permukaan air. Mau tahu kisah selanjutnya? Dengarkan ya. Asal mula kota Sukoharjo konon tidak dapat dipisahkan dari sejarah perpindahan Gerakan Kartasura ke Desa Solo pada masa pemerintahan Sri Susunan Pakubuwono II. Setelah peristiwa geger pecinan, Sri Susunan Pakubuwono II atas nasihat para sesepuh keraton dianjurkan untuk memindahkan lokasi keraton karena keraton dianggap sudah tercemar oleh darahnya kaum pemberontak. Pada masa pencarian daerah baru yang hendak dijadikan keraton itulah berkembang asal-usul nama Sukoharjo. Dikisahkan Sri Susunan Pakubuwono II yang berusaha memenuhi nasihat para sesepuh keraton segera mengadakan pembicaraan dengan para kiai. Kiai tersebut adalah Kiai Yosadipuro, Kiai Tohjoyo, dan Pangeran Wijaya. Inti pembicaraannya adalah mencari jalan keluar agar kehendak para sesepuh keraton segera terwujud. Menurut hamba, tanah yang hendak dijadikan keraton itu hendaknya tanah yang mendatangkan kesejahteraan. Sukoharjo Kanjeng Sunan. Hamba sependapat dengan Kiai Tohjoyo Kanjeng Sunan, dan hendaknya tanah yang akan kita jadikan keraton itu adalah tanah yang berbau harum. Kalaulah Kanjeng Sunan Sri Susunan Pakubuwono II setuju dengan saran para penasehatnya, maka Baginda pun segera memberi kuasa penuh kepada Pangeran Wijaya untuk mencari dan mendapatkan lokasi keraton yang baru. Untuk memperlancar tugasnya, Pangeran Wijaya membentuk tim penyelidik. Kelompok yang pertama dipimpin oleh Suranoto, Kiai Holipatuyun, dan Mas Penghulu Peke Ibrahim. Sedangkan kelompok yang kedua dipimpin oleh Raden Tumenggung Mogowangsa dan Tumenggung Tirtonggono. Setelah mendapatkan petunjuk sesuai yang diamanatkan oleh Sri Susunan Pakubuwono II, kedua tim penyelidik itu pun segera berangkat melaksanakan tugasnya. Dikisahkan perjalanan kelompok yang kedua pimpinan Raden Tumenggung Mogowangsa sampai di tepi Bengawan Solo. Bagaimana ini Aditya Tirtowikuno? Maksud kakak, apakah kita akan menyeberang atau tidak? Begitukah kakak? Benar, Adi. Sudah cukup jauh kita berjalan mencari daerah baru, tetapi belum ada yang cocok. Sementara di depan Bengawan Solo sedang meluap airnya. Tumenggung andalan Sri Susunan Pakubuwono II itu pun segera berhenti untuk menentukan langkah selanjutnya. Akhirnya keduanya sepakat untuk menyeberangi Bengawan Solo dan terus mencari daerah yang baru apapun resikonya. Kedua tumenggung itu dengan kesaktiannya mampu menyeberangi Bengawan Solo dengan lembaran-lembaran dedaunan yang dilemparkan di atas permukaan air. Ayo Adi, kita seberangi Bengawan Solo dengan lembaran-lembaran dedaunan ini. Baik kakak, aku ikut denganmu. Wus, wus, wus. Sementara pengikutnya menyusul dengan rakit-rakit buatan. Ayo kita susul kedua tumenggung itu. Jangan sampai kita ketinggalan. Semangat! Kanan, kiri, kanan, kiri. Akhirnya setelah menempuh perjalanan selama beberapa hari, rombongan tumenggung
segera mengadakan penyelidikan di daerah yang baru ditemukan itu. Di sini cocok untuk kita dirikan istana Aditirta Wiguna. Ya, benar sekali kakak. Dan di depan sana cocok untuk Bajirang Ayun, serta di belakang sana cocok untuk Bajirang Pungkuran. Kedua tumenggung keraton Kartasura itu pun terus melanjutkan tugasnya, mempersiapkan segala sesuatu untuk kelengkapan berdirinya sebuah keraton. Mereka mempersiapkan tempat untuk pembuatan senjata pandu dan tempat untuk membuat rongga keris pragen, serta tempat untuk istri raja dan kandang gajah kendaraan baginda. Setelah dirasa cukup dalam mengadakan penyelidikan di daerah yang baru ditemukan tersebut, rombongan Tunggung Hongkowongso segera kembali ke keraton untuk melaporkan penemuan daerah baru tersebut. Laporan tim penyelidik pimpinan Raden Tunggung Hongkowongso segera dibahas oleh Sri Susunan Pakubuwono II beserta para sesepuh keraton. Bagaimana pendapat para sesepuh semua perihal daerah di seberang Bengawan Solo yang baru dilaporkan kedua tumenggung itu? Kalau menurut kedua tumenggung itu, daerahnya memang sudah layak dijadikan keraton, kami para sesepuh keraton hanya bisa menikmati saja Kanjeng Sunan. Sri Susunan Pakubuwono II tanpa kira mendengar jawaban dari para sesepuh keraton. Tetapi Baginda belum yakin kalau belum mendengar jawaban dari Kyai Yosodipuro. Bagaimana pendapat Kyai? Apakah Kyai Yosodipuro sependapat dengan para sesepuh keraton yang lain? Sebenarnya hamba sependapat dengan para sesepuh keraton yang lain. Tetapi apa, Kyai? Kyai Yosodipuro pun segera mengungkapkan alasannya. Menurutnya, daerah yang dipilih oleh Raden Tunggung Hongkowongso belum memenuhi syarat dari segi keamanan, karena lokasinya berdekatan dengan markas Pangeran Sambernyawa di Kono. Padahal saat itu hubungan antara Sri Susunan Pakubuwono II dengan Pangeran Sambernyawa sedang tidak baik-baik saja. Maka dikhawatirkan keraton yang baru nanti akan sering mendapatkan serangan dari pasukan Pangeran Sambernyawa. Mendengar penjelasan dari Kyai Yosodipuro, para sesepuh keraton yang lain bisa memahami, dan Sri Susunan Pakubuwono II segera memerintahkan untuk mencari daerah yang lain. Sementara daerah yang dipilih oleh Raden Tunggung Hongkowongso meskipun tidak jadi didirikan keraton, tetapi daerah yang telah diyakini oleh Tumenggung Hongkowongso sebagai bumi Sukoharjo, yang berarti bumi yang akan mendatangkan kesejahteraan itu, menjadi tonggak asal-usul nama Sukoharjo, tempat yang dahulu pernah diteliti oleh Raden Tunggung Hongkowongso dan rombongannya sampai sekarang masih dilestarikan namanya. Tempat yang dahulu hendak dipergunakan sebagai tempat untuk pembuatan senjata pandu, kini menjadi desa Pandian. Tempat yang dahulu hendak dipergunakan sebagai tempat untuk kandang gajah Watilan, kini menjadi desa Bergajah. Dan tempat yang dahulu hendak dipergunakan sebagai tempat untuk rongga keris Meranggen, kini menjadi desa Meranggen. Sementara tempat yang dahulu hendak diperuntukkan untuk istri raja Selera, kini berkembang menjadi desa Selira. Dan area tanah yang luas yang dahulu hendak dipergunakan sebagai Bajirang Pungkuran alun-alun belakang, kini tempat itu berfungsi sebagai alun-alun Satya Negara. Dan area tanah yang luas yang dahulu tidak dipergunakan sebagai Bajirang Ayun alun-alun depan, kini tempat itu berfungsi sebagai kantor Kodim 976 dan masjid kota. Demikianlah asal-usul kota Sukoharjo. Moral yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah tentang sebuah tanggung jawab yang diberikan oleh atasan raja. Para penggawa keraton itu pantang pulang sebelum mendapatkan hasilnya. Mereka siap menghadapi resiko apapun untuk sebuah tugas yang sedang menjadi tanggung jawabnya. Demikian dari Aira. Terima kasih atas segala kesempatan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Aira ada pantun sedikit.